Selamat pagi, salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali belajar dari Alkitab setiap hari. Sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa, memohon hikmat, bijaksana, dan kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal. Pada hari ini kembali kami mau belajar dari Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami hikmat, bijaksana, dan pencerahan dari pengertian dan pembacaan firman Tuhan. Tolong pimpin dan sertai kami ya Tuhan, dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan damai-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan mulai belajar dari Alkitab. Sebelumnya kita memperkenalkan apa itu Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, di mana para penulis Alkitab, kurang lebih 40 penulis, baik yang menulis kitab-kitab dalam Perjanjian Lama maupun kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Para penulis diberikan inspirasi untuk menuliskan setiap huruf, kata, dan kalimat di dalam Alkitab. Tentunya melewati kondisi, keadaan, situasi pada zaman itu dalam konteks masing-masing penulis, di mana para penulis menuliskan di dalam kapasitasnya sebagai manusia yang diberikan akal, kemampuan menulis dalam bahasa mereka, dan tentunya berdasarkan kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada para penulis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Alkitab yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia dinyatakan Tuhan secara progresif, bertahap, dari mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Ada 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama, dan 27 kitab Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama ada kitab-kitab yang disebut kitab Pentatiuk, kitab sejarah, kitab para nabi, baik nabi besar maupun nabi kecil, dan kitab puisi. Di dalam Perjanjian Lama kita mengetahui berbagai kisah yang dituliskan oleh para penulis Alkitab, mulai dari kisah penciptaan, kisah kejatuhan, dan kisah penebusan yang direncanakan Allah di dalam kekekalan. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru terdiri dari 4 kitab Injil, kitab kisah para rasul, surat-surat Paulus kepada jemaat dan kepada pribadi, serta surat-surat umum dan kitab Wahyu. Keseluruhan kitab-kitab di dalam Alkitab secara sinergis dan secara utuh saling berkelanjutan dan berinteraksi, di mana ketika kita membaca Alkitab, kita akan mengetahui, menyadari, dan terus-menerus mengerti dari seluruh isi Alkitab yang menjelaskan isi Alkitab tersebut, dari satu ayat, satu pasal, satu kitab ke kitab-kitab yang lain, sehingga ada keberlanjutannya. Namun ada juga yang tidak berkelanjutan berkaitan dengan konteks dari apa yang dituliskan oleh para penulis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada hari ini kita akan belajar dari apa yang dituliskan di dalam Alkitab.
Tentulah dengan kita belajar setiap hari, membacanya, merenungkannya, dan merefleksikannya, kita akan memiliki kehidupan rohani yang semakin mengenal Allah yang kita sembah, mengenal diri kita sendiri, dan mengenal di mana kita berada, di bumi ini, di alam semesta ini. Mari kita memulainya dari membuka kitab Kejadian, pasal yang pertama. Di dalam pasal pertama, kitab Kejadian, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31, dan pasal kedua, ayat pertama sampai dengan ayat ke-25, kitab Kejadian ini ditulis oleh Nabi Musa, kurang lebih sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Kemungkinan ditulis dalam bahasa Ibrani kuno dan ditulis di sepanjang perjalanan bangsa Israel di padang gurun yang sedang menuju ke tanah Kanaan. Penulisnya Nabi Musa mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus, menuliskan kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Mari kita membaca bagian kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2. Yang tentunya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara ialah tuntunan, dorongan, arahan agar setiap kita dengan tekun membaca Alkitab. Dalam kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 dimulai demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam ayat ini kita belajar dari Alkitab siapakah Allah yang kita sembah. Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Allah yang memulai sejarah dan yang memimpin sejarah dan pada akhirnya mengakhiri sejarah. Dan tentunya perjalanan ini dimulai dari Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan di dalamnya kita tahu bahwa penciptaan ini dinyatakan Tuhan sebagai proklamasi, di mana pada zaman itu ada banyak orang yang menyatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh dewa-dewa, bahwa dunia ini ada sebagaimana adanya, tidak ada yang menciptakan. Bahkan ini adalah sebuah keadaan dari sebuah proses evolusi. Alkitab ada konteksnya pada saat itu dan tentu sampai sekarang memberikan kepada kita gambaran, penjelasan, proklamasi bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Jelas sekali ada waktu dan ada ruang. Khususnya bumi belum berbentuk dan kosong. Artinya bumi ini belum dibentuk sedemikian indah, sedemikian mulia, sedemikian baik. Bumi ini dicipta dari tidak ada menjadi ada, lalu kemudian di dalamnya belum berbentuk dan kosong. Dan Tuhan menyatakan bahwa semua isi bumi, isi semesta alam yang ada di dalam waktu dan ruang, semuanya diciptakan oleh Allah. Dan gelap gulita menyelimuti samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah, roh yang menyatakan keberadaannya. Dari sini kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang roh adanya, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang mengerami, menaungi seluruh karya ciptaannya, dan menyatakan dirinya kepada kita manusia untuk kita sujud menyembah dan mengenalnya. Di ayat 3, 6,
9, 11, 14, 20, 24, dan 26. Di sini dituliskan berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, Amar Elohim. Allah berfirman. Firman adalah Allah. Firman yang menyatakan dirinya. Ada Allah, Allah yang berfirman, ada roh. Roh yang menaungi, menguasai seluruh alam semesta. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Terpisahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang kering dan apa yang diairi. Jadilah benda-benda di langit, jadilah binatang yang berkeriapan di air, jadilah jenis makhluk, dan terakhir manusia. Dengan firman, firman yang memberi hidup dan kehidupan, firman yang adalah Allah yang menciptakan, melalui firman, mediator, pengantara penciptaan. Kita tahu bahwa segala sesuatu ada diciptakan melalui firman. Dan semuanya baik diciptakan Tuhan, semuanya teratur yang diciptakan Tuhan, semuanya indah. Semuanya menggambarkan bahwa Allah menyatakan kemuliaannya melalui ciptaannya, dan ciptaannya merefleksikan kemuliaan Allah, dan seluruh kemuliaan Allah dinyatakan. Kemuliaan Allah tidak berubah, tidak bertambah karena penciptaan, tidak berkurang karena Allah merefleksikan kemuliaannya melalui karya penciptaannya. Dengan demikian kita tahu siapakah Allah kita. Dan di dalam ayat 26 sampai 28 secara khusus kita mengetahui Allah berfirman. Di sana dituliskan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Dengan bijaksananya, dibentuk, diukir, diberikan nafas hidup. Manusia segambar serupa dengan Allah, mewakili Allah dan memiliki karakter yang benar, yang adil, yang suci. Tujuannya mengelola bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Laki-laki dan perempuan adalah gambar rupa Allah. Apa perintahnya? Beranak cucu. Berarti perintah pertama, hidup dalam keluarga yang suci, yang kudus, yang adil, yang benar. Laki-laki dan perempuan disatukan menjadi satu sebagai keluarga yang diberikan kemampuan untuk beranak cucu. Anak cucu dari manusia ini akan bertambah banyak, memenuhi bumi ini. Dan kita tahu bahwa dengan konsep reproduksi yang Tuhan tanam pada diri manusia, Tuhan memelihara manusia dan menyatakan kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia diberikan perintah untuk menguasai, menaklukkan semua binatang, ikan, dan segala sesuatu yang di bumi ini. Dengan cara apa menguasai? Tentu dengan menggunakan akal budi. Tentu karena sudah memiliki kemampuan untuk bekerja sama, berelasi antar sesama. Lalu menguasai bumi, mengelola bumi, dan di sana perlu pendidikan. Perlu suatu upaya mengenal apa yang ada di bumi. Tumbuhan, binatang, tanah, lingkungan, dan segala sesuatu yang ada di bumi. Perlu belajar mengenal alam, mengenal diri, dan akhirnya dengan demikian bertambah pengetahuan, bertambah pengalaman untuk mengenal bumi.
Dan akhirnya dari sana lahir, tumbuh, timbul yang namanya ilmu pengetahuan, teknologi, dan sampai saat ini kita bisa menikmatinya. Itu sebabnya ada yang bertani, ada yang beternak, ada yang bekerja di dunia industri, ada yang bekerja di dunia jasa, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi pemimpin, ada yang bekerja di dunia pemerintahan. Segala pekerjaan yang baik datangnya dari Allah untuk mengelola bumi, sehingga umat manusia mendapatkan hidup yang sejahtera. Dan semuanya itu dinyatakan Tuhan. Tuhan mengatakan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji dan segala pepohonan yang buah-buahnya itu menjadi makanan. Dan di pasal kedua, dengan dijelaskannya lebih utuh lagi, bahwa di ayat 1 dikatakanlah, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Berhenti berarti pada hari yang ketujuh adalah hari di mana Allah memisahkan penciptaan dan beristirahat. Artinya mulai saat itu ada providensia Allah. Allah memelihara seluruh ciptaannya. Allah yang kita sembah bukan Allah yang membiarkan penciptaannya jalan sendiri, tetapi Allah yang menjaga, menopang, memelihara, memberi kehidupan, dan hadir dalam sejarah, yang memimpin dan sejarah, dan memberikan apa yang terbaik bagi manusia dan alam ini. Providensia Allah. Sejak itu Allah memelihara dan kita mendapatkan manfaatnya sampai hari ini. Hari yang ketujuh adalah hari yang diberkati, hari yang dikhususkan untuk Tuhan menyatakan keberadaan dirinya, yang mengatakan sudah selesai penciptaan dan terus terjadi dan pemeliharaan mulai dilakukannya. Itulah sebabnya Allah kita adalah Allah yang menjaga, memelihara, menopang kita. Tentu siapa yang menjaga, menopang, memelihara kita? Allah kita. Firman, Roh Kudus, Roh yang memberikan hidup. Dan terlebih khusus di dalam ayat yang ketujuh dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Debu tanah dibentuk, diukir, diberikan perbedaan yang bagian dalam dan bagian luar, dibentuk, diukir seluruh tatanan tubuh manusia, dari mulai kepala sampai kaki, dari yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Semua diukir dengan indah, dengan proporsi yang baik, dengan segala kelengkapan indrawinya, dan seluruh sistem saraf yang ada dari mulai otak sampai dengan seluruh anggota tubuh yang lain. Diatur sedemikian indah. Itulah sebabnya setiap kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah ciptaan pribadi yang indah, yang mulia, yang agung, yang diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian kita tahu siapakah manusia. Dan manusia ditempatkan di bumi. Pilot project-nya di Taman Eden. Di bumi ini, untuk mengusahakan taman ini, sudah disediakan Tuhan berbagai kebutuhan manusia. Hanya ada perintah Tuhan yang tidak boleh dilakukan, yaitu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mengapa perlu peraturan ini? Agar manusia taat kepada Tuhan, diuji ketaatannya, agar manusia menyadari keterbatasannya, manusia memahami kebergantungannya kepada Allah, manusia berani menyatakan cukup apa yang disediakan Tuhan baginya. Dengan perkataan Tuhan di ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Tuhan menghendaki manusia betul-betul berkarya seperti Tuhan menyatakan karyanya menciptakan segala sesuatu. Manusia mengelola bumi, membuat segala sesuatu dari yang Tuhan ciptakan untuk kebutuhannya, untuk apa yang diperlukan manusia di bumi ini. Dan pasangan manusia jelas laki-laki dan perempuan menjadi satu bagian yang penting untuk manusia beranak cucu.
Kalau kita selidiki dalam Kejadian pasal 1, perintah pertama ialah beranak cucu, lalu kemudian mengelola bumi. Namun di pasal kedua, ada hal yang perlu diketahui lebih dahulu, yaitu manusia yang sudah diciptakan itu menyadari tanggung jawabnya, yaitu mengelola bumi, menguasai bumi sebagai penata layak. Dan tentulah setelah itu Tuhan memberikan pasangan Adam untuk boleh beranak cucu. Adam diberikan pasangan yang sepadan, sama-sama jenisnya manusia, dan jenisnya manusia ini yaitu berjenis kelamin perempuan, Hawa, wanita, menjadi pasangannya untuk beranak cucu. Hidup dalam satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Untuk anak-anaknya, keturunannya, menguasai bumi. Dan tentu diingat lagi tujuan di awal, yaitu mengusahakan dan mengelola bumi. Dan seluruhnya itu dilakukan oleh kita manusia bagi kemuliaan Allah, yang mana Allah telah menyatakan kemuliaannya dan memancarkan kemuliaannya melalui karya ciptaannya, dan kita merefleksikan kemuliaannya melalui buatan tangan kita dengan kita berkarya, dengan kita hidup dalam keluarga yang diberkati oleh Tuhan, suci, adil, dan benar. Dengan demikian, pada hari ini kita sudah belajar dari Alkitab untuk mengenal siapakah Allah kita, siapakah diri kita, dan bumi dan segala isinya. Untuk mengakhiri belajar dari Alkitab setiap hari, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sudah membaca, memahami, dan dapat mengerti apa yang diajarkan Tuhan dari Alkitab, dari kitab Kejadian, pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Tuhan tuntun bimbing setiap kami untuk lebih lagi secara pribadi membaca setiap ayat, setiap bagian dari 2 pasal tersebut. Bimbingan roh-Mu ya Tuhan memberikan kepada kami pencerahan. Bagi kami yang mendengarkan, kiranya diberkati dan mendapatkan pengertian dan pengalaman untuk bersama-sama hidup di dalam Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami sampaikan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.